Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel My Coach 10. Kali ini saya akan membahas modul praktikum lagi. Kali ini modul 6 yang soalnya itu seperti ini. Oke. Ini ada soal outputnya, contohnya seperti ini. Ketika di print data list, print data prima, muncul output seperti ini. Oke, kita coba buat ya. Perintahnya itu data sama dengan create list 10. Oke, jadi nanti itu membuat fungsi yang bernama create list yang argumennya itu 10. Ketika di print data list sama dengan data. Oke, selanjutnya ada variabel prima yang menampung nilai create list prime, Optimus Prime dong. Data. Oke, jadi argumennya data, ini argumennya 10. Argumen dari ini itu jadi isi dari variabel data. Jadi yang pertama itu harus disuruh tampilkan data prima sama dengan prima. Oke, gimana caranya untuk menampilkan output seperti ini? Yang perlu kalian ketahui itu di sini Anda masukkan data ke sampai 9, berarti itu otomatis di fungsi pertamanya itu ada pemasukan nilai yang menggunakan looping for. Ingat, yang pertama itu fungsinya ini yang dipanggil, otomatis yang pemasukan datanya itu di fungsi create list. Inisialisasikan create list dengan argumen A, dengan parameter A yang argumennya itu nanti 10 ya. For I in range ya 0 sampai 9, berarti mulai dari 0 sampai ke A ya, sampai A. Oke, di situ membuat variabel input masukkan data ke data ke I terus. Oke, selesai. Setelah itu data tersebut mau ditampung di variabel list. Buat variabel listnya dulu. List misalkan data untuk menampung variabel data listnya ya. Jadi yang dimasukkan ke himpunan kosong ini itu merupakan inputan dari user.
list data list data titik append itu append itu untuk memasukkan sebuah nilai ke himpunan kosong dari belakang. Oke, yang dimasukkan itu X. Setelah itu apa yang dilakukan? Coba kita cek dulu, cek apakah udah sesuai atau ada yang error. Cek 1, 2, bentar, ada kesalahan ternyata, ada yang salah. Ini belum di titik format variabelnya belum dimasukkan i. Oke. Masukkan data ke 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok 0? Non. Nah, itu kenapa kok non? Karena di dalam fungsi ini itu kan yang di print itu data create list. Yang di print itu fungsinya, yang nilai fungsi yang ditampung pada variabel data. Di sini tidak ada yang fungsi ini tuh nggak ada yang mengembalikan, nggak ada nilai yang dikembalikan. Nah, caranya ya dikasih return. Apa yang di return? Ya nilai yang ada di variabel list data. Oke. Sekarang apakah sudah berubah? Nah, sekarang tidak non, sudah nggak non lagi karena ada yang dikembalikan. Fungsinya itu di create list ini sudah ada nilai yang dikembalikan, mengembalikan nilai himpunan list data. Oke, paham ya? Selanjutnya ketika datanya itu sudah dibuat atau sudah ada nilainya di data listnya, ya langkah selanjutnya ya ini buat program create list isi prime. Otomatis ini kan list data, nanti itu di dalam fungsi yang kedua ini yang mana namanya itu create list prime, itu berisikan parameternya, terserah mau dikasih nama apa, yang penting ada satu parameter dan nanti itu ada satu argumen. Terserah yang mau ini kamu X, mau kalian kasih L, yang penting satu parameter. Untuk biar gak bingung itu aku kasih parameternya tuh data aja. Data, terus coba ketika ini for i in data dulu untuk ngecek print i. Oke, apakah data ini kan merupakan dari ini. Data ini dapat nilainya tuh dari yang di bawah ini. Data ini dapat dari sini, ini dapat dari sini. Nah, itu jadi satu kesatuan. Oke, coba ini saya komen dulu, lalu saya panggil atau saya, terserahlah. Mau manggil fungsi create list prime data. Coba ntar datanya biar gak banyak-banyak, cukup 5 aja dulu untuk ngecek. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, jadi i ini, nilai data ini itu merupakan list dari list data gitu. Ketika di print i, jadinya munculnya 1, 2, 3 sampai 5. Oke, setelah itu dapat gambaran ya, mau digimanain ini data biar nanti itu ada yang nampung. Misalkan aku kasih
list prima untuk menampung himpunan prima itu. Dan nanti itu ada syarat-syaratnya juga, nanti bisa kita coba ya. Oke, kita balikkan. For i in data, setelah itu ada penyeleksian bilangan prima, ada faktor. Bentar, for y in range 1, i plus 1, ini y nya ini merupakan ini kan, ini variabel yang menampung angka yang akan diseleksi dan for y ini akan menampung nilai range interval 1 sampai nilai i itu sendiri sebagai pembagi atau modulus itu untuk syarat-syarat itu. Setelah itu setelah membuat nested loop kayak seperti ini itu kita kasih kondisi jika nilai i atau angka yang mau diinputkan atau ke list prima itu di modulus i di modulus y sama dengan 0, maka faktor jika tidak ingin menggunakan break pada penghitungan bilangan prima itu atau pengecekan bilangan prima, kita buat faktor sama dengan 0. Oke, kita ubah nilai faktornya jadi plus sama dengan 1. Oke, setelah itu if faktor sama dengan 2, maka list prima, maka nilai i tersebut itu ditampung di list prima. Caranya ya sama, list prima append apa yang mau dimasukkan ya i. Oke, setelah itu kita coba, jangan lupa dikasih return list prima. Coba 2, 3, 4, 5. Nah, udah ada nih nilainya 2, 3, 5, 5. Tapi di sini pada soalnya itu datanya itu di data prima tidak boleh sama. Ketika di sini sudah ada 2, maka 2-nya itu cukup 1 kali, tidak boleh diduplikat. Oke, caranya gimana? Caranya itu ya gampang, kita cek aja sebelum dimasukkan nilainya itu kita cek for y, terserah mau variabel apa, yang penting jangan variabel i karena nanti itu bisa bentrok atau nilainya itu nanti gak sesuai. Oke, for y in apa yuk, in list prima maksudnya untuk nilai y itu yang ada di prima itu apakah nanti itu dicek apakah sudah ada nilai i itu. Kalau gak ada ya masukkan, kalau sudah ada ya di break atau diulang lagi ke atas gitu. For y in list prima berarti if i sama dengan y jika nilai i nya itu sama dengan nilai y yang di sini. Biar gak bingung, aku bedakan jadi k, di sini juga bedakan jadi k,
Setelah itu kita, jika itu memenuhi, maka di break, tidak usah dimasukkan. Nah, selain itu else this prima append i. Oke, kita coba apakah sudah benar logikanya. Coba 2, 2, 3, 4, 5. Nah, duanya cuma 1. Kita coba di soalnya. Sini 7, 2, 4, 6, 5, 2, 9. Oke lah, sabar. Di sininya tuh 10 biar sama ya. 10. Oke, sabar. Nah, lalu kita jalankan. 0 itu 7. 2. Setelah 2 itu 4, 6, 5. Astagfirullah. 6, 5, 2, 9, 5, 8, 1. Nah, 725 sama deng. Mantap. Oke, kalau seumpamanya ada yang nanya, itu gimana kalau seumpamanya itu ada 3 fungsi, kan katanya di soalnya itu ada 3. Ini fungsi si prime. Nah, gimana caranya? Oke, gampang aja, simple sih. Kalau sudah bisa membuat dengan 2, kalau membuat dengan 2 fungsi aja wis bisa atau wis paham ya, tentunya tinggal di otak-atik aja. Tinggal kita apanya yang disuruh dibuatkan fungsi lagi. Di sini itu perintahnya menentukan apakah suatu bilangan adalah prima dengan argumen bilangan yang akan dicek. Jadi permintaannya itu ya, isi prime itu merupakan fungsi menentukan bilangan prima. Ya simpel aja. Ini yang masuk ke di create list itu yang kode yang berfungsi untuk menyeleksi bilangan prima yang mana, kan dari sini sampai sini ke bawah. Dari sini sampai sini itu ya program penyeleksiannya. Tinggal dibuat apa yang dibuat. Def isi prime dengan argumen satu argumen ya. Kenapa kok aku bisa tahu kok satu argumen? Jadi kenapa kok aku bisa tahu itu memiliki satu parameter? Karena sini dengan argumen adalah bilangan yang akan dicek. Otomatis kan bilangannya itu ada 1. Kalau misalkan 2, angka 2 itu kan berarti bilangan angka 2 nya itu bilangannya kan cuma ada 1 gitu. Makanya sini aku isi parameternya tuh cuma 1 aja. Terus ini gimana caranya? Ya santuy aja, tinggal ini di blok, di cut dan di sini. Nah, di sini kita tinggal ubah aja. Di sini A, berarti di sini itu A. Terus di sini A, berarti di sini juga A. Terus oke, faktor plus faktor dengan list ini A. Oke, di sini A. Sekarang itu kan di sini list primanya nggak didefinisikan di fungsi ini. Ingat, variabel di dalam fungsi itu bersifat lokal. Gimana caranya biar bersifat global? Pindah ke atas. Oke, nah itu sudah global. Semua fungsi itu bisa mengakses variabel list prima.
Begitupun juga dengan list data mau dijadikan variabel global, oke. Karena gak ada ketentuannya juga, gak ada aturannya. Oke, save. Fourier in range, oke, error, mantap. Indentation error. Indentation error. Oke. Astagfirullah. Kok bodoh diri ini. Oke. Nah. Udah. Astagfirullah. Apa lagi nih? Indentation error lagi. Oke, ini. Di sini itu belum ada isinya gitu loh, belum aku ganti, lupa deh nih. Ya kita panggil aja isi prima isi, oke, isi prime. Apa i, karena yang akan diseleksi itu kan nilai angka i di data gitu. Oke, mantap. Coba jangan mantap, belum dicoba udah mantap. Coba 2 3 3 5 5 4 8 9 10. Oke, sudah 2 prima 3 prima 5 prima. Sama aja bro, cuman dipindah-pindah aja. Kalau udah paham konsep mah, meskipun fungsinya minta berapa ya tinggal dipecah-pecah aja. Tapi kalau ingat, biasanya itu kalau kebanyakan errornya itu karena ya dianggapnya variabel yang ada di suatu fungsi ini atau variabel, misalkan variabel ini itu bersifat global. Jadi kalau misal fungsi yang lain ini memanggil variabel faktor ya gak bisa, karena ya itu bersifat lokal gitu loh. Paham ya? Oke, paham dong. Ya, yang penting itu kalian emang harus paham mengenai variabel global, variabel lokal, argumen, parameter, return, terus apalagi ya konsep-konsep fungsi lah. Itu dasarnya harus paham betul. Kenapa kok harus kapan return itu digunakan, kapan dan ketika apa. Nah, ketika ini kan aku buat isi prime-nya gak ada return ya, karena emang gak ada yang ini berupa fungsi nih, gak ada nilai yang akan dikembalikan. Apa ya, ini cuma programnya aja, yang hasilnya itu nanti ada di sini gitu, jadinya gak perlu return value, itu gak perlu. Itu pemahamanku ya, kalau salah ya mohon dikoreksi. Yang penting ya menurutku itu kalau gak ada nilai yang mau dikembalikan, ngapain dikasih return gitu, intinya gitu ya. Di sini isi prime itu apa aja isinya ya, cuman penyeleksi programnya dari bilangan prima ini. Belum ada penampungan bilangan prima, cuman programnya aja. Nah, penampungannya ada di mana? Ya ada di sini, balik lagi yang seperti aku jelasin tadi, sama persis sama, cuman beda fungsi. Oke. Mungkin cukup sekian video pembahasan modul 6 ya, modul praktikum masalah fungsi, modul fungsi ya. Apabila ada penjelasan yang kurang paham atau penjelasanku itu terlalu berbelit-belit, ya mohon dimaafkan lah, namanya juga mau berusaha untuk membantu ya. Untuk teman-teman bisa saling koreksi jika ada codingan, penjelasan yang salah atau yang perlu dikoreksi,
Ya mohon dikoreksi ya. Saling mengoreksi, jangan saling membuli. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.